액션 let's go 저 건물을 찾으러 Terima kasih Bu Reni udah menyempatkan waktunya buat narasumber kelompok kami. Kami ada tugas kajian bahasa Inggris dan untuk isu perkembangan di PAUD. Kebetulan kami mengambil stunting. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kami berikan untuk Ibu Reni. Yang pertama itu kan di Indonesia ini untuk perkembangan di PAUD ini kan udah isu-isunya udah banyak ya Bu. Contohnya stunting. Nah, menurut Ibu tuh apa stunting itu bagaimana dan apa dampak jangka panjang yang bisa terjadi ketika anak terkena stunting? Baik, stunting itu adalah gangguan gizi kronis ya. Jadi yang pertama adalah terjadi gangguan pada status gizi anak ya, yang bisa kita pastikan status gizinya itu adalah di indikator tinggi badan. Tinggi badan anaknya tidak sesuai dengan usianya, atau bisa kita dapatkan di grafik tinggi badan berdasarkan usia berada di bawah -2 standar deviasi ya. Sehingga bisa mungkin masyarakat mengenalnya ini disebut juga dengan kerdil gitu ya, atau tinggi badan yang pendek ya, tidak sesuai dengan usianya. Akibatnya atau dampaknya ini bisa jangka pendek, jangka menengah, sampai dengan jangka panjang. Kalau jangka pendek tentunya karena gangguan gizi yang dialami berkepanjangan atau kronis, sehingga menyebabkan tentunya kesehatannya ikut juga terganggu ya. Biasanya anak dengan stunting akan lebih mudah mengalami infeksi atau penyakit gitu ya, dan bila itu terus berkepanjangan maka akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan sel di otak ya, sehingga dampak jangka panjangnya bisa menyebabkan gangguan pada perkembangan kognitif, atau dalam penelitian disebutkan kemampuan anak stunting untuk berkontribusi itu atau tingkat produktivitasnya itu rendah, sehingga menurunkan angka pendapatan pada suatu negara gitu ya. Itu dampak jangka panjang terkait dengan ekonomi. Terkait dengan kesehatan sendiri, ini meningkatkan gangguan juga pada beberapa fungsi organ, utamanya adalah pada gangguan otak dan juga kardiovaskuler atau jantung ya. Jadi meningkatkan resiko penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, dan juga penyakit yang terkait dengan fungsi otak. Ada pertanyaan selanjutnya itu, kalau misalnya anak yang dengan stunting, bagaimana sih cara mengatur pola makan anak tersebut? Apakah ada penanganan khususnya? Oke, memang harus terkhusus ya untuk anak dengan stunting, karena kita harus mengejar supaya tidak semakin rendah gitu ya. Pertumbuhan tingginya itu kalau usia kan bertambah, sedangkan tinggi itu menetap, sehingga kesannya itu tidak ada penambahan tinggi badan. Nah, sehingga akan terlihat kerdil tadi gitu ya. Untuk mengatasinya memang dengan gizi yang paling utama, karena gangguan gizi ya berarti tindakannya adalah gizi gitu ya. Untuk yang perlu kita perhatikan adalah untuk mengejar stunting, kita memang harus mulai dari masa saat ibu hamil ya. Tidak bisa kita hanya berpatokan pada saat anak sudah lahir, bertumbuh dan berkembang di luar rahim, tetapi dimulai saat di dalam kandungan ya. Dimulai saat di dalam kandungan di usia 0 sampai dengan 9 bulan terpenuhi gizinya dengan baik ya, baik itu makronutrien, mikronutrien. Kalau kita bicara makronutrien tentunya dari karbohidrat, lemak, dan protein itu harus terpenuhi ya. Kemudian mikronutrien yang paling berperan yaitu adalah konsumsi zat besi ya, supaya ibu tidak anemia. Kemudian zinc ya, untuk
pertumbuhan sel pada organ baru di janin, dan juga terkait dengan asam folat ya, dan mineral yang lain yang tentunya perlu kita dapatkan dari berbagai makanan yang ada atau yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi makanya jangan itu aja, harus bervariasi. Kalau untuk setelah lahir atau pada masa usia sampai dengan 2 tahun ini menjadi rawan bagi anak usia ini. Yang perlu kita perhatikan adalah pola makan tentunya harus sesuai dengan gizi seimbang ya. Porsinya diperhatikan, gizi seimbang berarti memang antara konsumsi dalam satu piring itu ada sepertiganya nasi atau sumber karbohidrat, kemudian sepertiganya lagi adalah dari lemak dan protein, kemudian sepertiga berikutnya adalah dari sayur dan buah. Itu mudahnya seperti itu. Nanti silakan bisa dipelajari kembali terkait bagaimana porsi dalam gizi seimbang. Terus itu Ibu Reni sendiri ada tips nggak buat orang tua biar anak itu pola makannya gimana agar tidak terkena stunting? Oke, ya memang kalau bicara pada anak usia dini karena sebetulnya ya apa yang mereka miliki seleranya itu sudah terbentuk karena apa yang ibu konsumsi pada saat di kandungan ya. Pada saat ibunya mengkonsumsi apa, anak itu sudah memiliki sens ya atau sensitivitas terhadap rasa, sehingga kalau memang ibunya jarang mengkonsumsi makanan tertentu ya, misalkan pada waktu hamil itu sulit makan ketemu ikan gitu ya, ketemu protein karena amis dan lain-lain gitu ya, mengganggu selera makan, nanti akan berdampak juga pada saat anak tumbuh berkembang, mereka juga nggak punya sensitivitas rasa pada makanan tersebut, sehingga kesannya anak itu menolak gitu ya. Kalau anak menolak, apalagi kalau pada anak usia 0 sampai 2 tahun itu kebutuhan protein cukup besar ya, protein hewani dan juga protein nabati itu cukup besar, sehingga memang perlu disiasati supaya anak mengenal terlebih dahulu ya. Jangan paksa anak untuk langsung mengkonsumsi, tapi hari ini mungkin mereka belum mengenal ya. Yang dipotong ya. Ya, mungkin hari ini mereka belum kenal, tapi besok dicoba lagi ya. Dengan mencoba mereka nanti akan mengenal. Nah, harapannya memang ibu-ibu itu jangan berpatokan pada hasil ya, supaya anak bisa makan itu dengan lahap itu enggak, tapi dekati mereka dengan proses ya, prosesnya yang baik, waktu makan yang tidak tidak membuat anak menjadi jenuh gitu ya, atau dipaksa untuk makan. Hindari hal-hal yang seperti itu, dan dalam porsi makan tentunya tadi berpatokan pada gizi seimbang supaya semuanya makanan terkait dengan karbohidrat, lemak, protein, dan sayur buah itu juga terpenuhi gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Ibu, terima kasih waktunya Ibu. Ya, oke, terima kasih, sukses selalu. Nah, mungkin hari ini mereka belum kenal, tapi besok dicoba lagi ya. Dengan mencoba mereka nanti akan mengenal. Nah, harapannya memang ibu-ibu itu jangan berpatokan pada hasil ya, supaya anak bisa makan itu dengan lahap itu enggak, tapi dekati mereka dengan proses ya, prosesnya yang baik, waktu makan yang tidak tidak membuat anak menjadi jenuh gitu ya, atau dipaksa untuk makan. Hindari hal-hal yang seperti itu, dan dalam porsi makan tentunya tadi berpatokan pada gizi seimbang supaya semuanya makanan terkait dengan karbohidrat, lemak, protein, dan sayur buah itu juga terpenuhi gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Ibu, terima kasih waktunya Ibu.
Ya, oke, terima kasih, sukses selalu. Yang pertama menyangkut tentang pengaruh teknologi dalam media pembelajaran. Apakah ada media pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi yang dapat menstimulasi perkembangan anak? Jawaban yang diberikan oleh guru PAUD yang kami wawancarai yaitu, untuk media pembelajaran menggunakan teknologi sangat berpengaruh dalam pembelajaran saat ini, melihat anak-anak sekarang suka bermain gadget. Jadi, kita menggunakan media IT untuk menarik perhatian anak. Misal pembelajaran yang sering kami pakai dengan menayangkan video cerita anak menggunakan laptop sesuai dengan topik hari ini. Dari video tersebut, kita bisa menggunakan ragam main. Karena dari video itu kita bisa menstimulasi anak apa yang ingin dimainkan hari ini, bisa menjadi pemantik awal kegiatan bermain. Hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh guru ketika menentukan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar? Kemudian narasumber kita menjelaskan untuk menentukan media pembelajaran, biasanya guru memberikan yang sesuai dengan minat anak dan kebutuhan anak. Seringnya menggunakan media loose part karena lebih banyak bahan ajar dan anak-anak lebih mudah dalam bereksplor. Pertanyaan terakhir, kami bertanya, apakah terdapat kendala dan kesulitan dalam menggunakan teknologi saat kegiatan belajar mengajar? Narasumber menjelaskan bahwa tidak ada kendala dan kesulitan dan proses belajar mengajar lancar.